sarama nunggu ini ki fang famo wenai warana Yesus arah masuknya Yesus yang sarawea dari dia Yesus yang sarawea dari dia Yesus arah masuknya Yesus arah masuknya
Saudaraku yang saya kasihi, hari ini saya hendak mengajak kepada kita untuk juga kita dibantu tadi dengan fragmen singkat dan tarian yang sangat luar biasa. Itulah kelahiran, kisah kelahiran Yesus Kristus. Dunia menolak dia, tidak ada tempat baginya. Dan pada akhirnya ada satu tempat yang sebenarnya tidak layak, yaitu di Palungan. Luar biasa. Nah, inilah yang membuat orang-orang Israel tidak bisa menerima kenyataan. Loh, kok masa raja lahir di kandang Betlehem? Lalu dikatakan bahwa dia akan membawa damai. Lalu dikatakan bahwa dia akan membawa damai sejahtera dari surga. Bagaimana ini, masuk akal atau enggak ini? Bukankah saudara-saudara dia datang untuk membawa damai, tapi faktanya bahwa dia hadir di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sebenarnya jauh daripada kedamaian. Amin. Dan hari ini saya mau katakan, saudara-saudara, saya tadi pandang dua kandang ini. Ini luar biasa, sebuah pemandangan yang pasti indah. Kalau kita lihat sesuatu pemandangan yang ditutupi dengan salju, makanya orang Indonesia manusia melari ke sana supaya kalau dapat salju itu tuh semangat mau pakai supaya lebih indah sekali. Tapi saudara, saya mau beri ilustrasi tentang sebuah pemandangan dari salju itu. Saya juga sering dekorasi, mau cari gampang itu paling mantap itu temanya salju. Tak perlu dekor banyak-banyak, cukup kapas tutup ke sana, mau barang terlaku dibawa ke tetap kapas sudah tutup jadi bagus. Tidak tahu? Demikian juga saudara-saudara, sebenarnya kapas itu bagus. Ulangi. Salju itu sesuatu yang indah sekali kita lihat. Saya mau ingatkan kita, saudara, ketika matahari, terus salju itu mencair. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa di bawah salju itu pemandangannya tidak bagus. Maka mungkin ada tai babi juga di dalam juga kadang tertutup dan salju dia bagus padahal ada tai babi. Saya kasih contoh tai babi karena itu dekat dengan orang Toraja, jadi biar kita bicara orang Toraja saya sebut nonton marah saya. Ntar bisa marah kepala suku, iya toh? Nah, artinya saudaraku, sehari-hari ini kita melihat sebuah pemandangan yang luar biasa, perayaan-perayaan yang sangat luar biasa. Tapi saya mau katakan saudara, ada bahaya ketika perayaan-perayaan itu kita terjebak kepada sesuatu yang megah, kepada sesuatu yang wow, tapi sebenarnya kita sementara menampilkan sebuah perayaan yang kamuflatif. Kita tidak sementara memberikan sebuah pemandangan yang real dalam kehidupan kita. Kita tidak sementara menggambarkan situasi yang nyata dalam relasi kerja kita. Kita tidak sementara menunjukkan bahwa kehadiran Kristus itu sukses dalam hidup kita, di tengah-tengah hidup pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita tidak sementara menggambarkan bahwa kelahiran Kristus yang membawa damai itu benar-benar telah terhisap dalam kehidupan dan membangkitkan apa yang kita sebut dengan semangat kerja. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, kelahiran Kristus harus memberi dampak dalam hidup kita. Amin. Kelahiran Kristus bukan sebuah perayaan belaka. Karena kelahiran Kristus adalah sebuah perayaan sebagai akibat daripada sebuah penghayatan yang dalam terhadap kelahiran dan maksud kedatangannya di tengah-tengah dunia. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara penting kita memahami konteks Mika. Konteks Mika itu orang-orang Israel baru pulang dari pembuangan. Oh, haleluya. Mungkin hari ini orang pulkam, haleluya pulkam. Israel juga pulkam, haleluya. Tetapi apa yang terjadi dalam konteks Mika? Mereka pulang kampung saudara, tetapi kampung mereka itu tinggal puing-puing. Mereka pulang ke Yerusalem, bait Allah itu tinggal puing-puing. Rumah-rumah mereka sudah tidak lagi tahu di mana. Bagaimana mereka harus membangun sebuah ekonomi? Bagaimana mereka harus membangun bisnis? Bagaimana mereka harus membangun kembali Yerusalem? Bagaimana mereka harus membangun kembali sebuah tatanan kehidupan yang layak sebagai sebuah bangsa yang merdeka? Ini soal. Karena
Karena itu saudara, konteks Mika ini mereka jauh daripada apa yang disebut dengan damai. Pulkam si pulkam. Saudara bayangkan kalau saudara pulang kampung, lalu di sana saudara punya rumah sudah tidak ada, kampung saudara sudah luluh lantak, apa yang terjadi? Saudara stres. Amin. Kita akan stres. Nah itu yang terjadi dalam konteks Mika. Karena itu saudara-saudara, Mika disampaikan oleh firman Allah. Firman Allah masuk di dalam kehidupan Mika sebagai nabinya. Lalu Mika menyampaikan kepada orang-orang Israel agar supaya mereka tidak khawatir, agar supaya mereka tidak takut, agar supaya mereka tidak bimbang untuk menata sebuah kehidupan yang baru yang sesungguhnya akan dikerjakan